Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Sidoarjo, Bapak Suharsono SPD EPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP Negeri 6 Sidoarjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya kita panjatkan. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga juga masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 bertempat di aula pertemuan SMP Negeri 6 Sidoarjo, tentunya dalam acara kegiatan PMO Sekolah Penggerak Peningkatan Kapasitas Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka SMP Negeri 6 Sidoarjo. Acara selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan menyimak bersama-sama sambutan dari Kepala SMP Negeri 6 Sidoarjo, sekaligus nanti akan memberikan materi tentang PMO Sekolah Penggerak dalam peningkatan kapasitas guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Suharsono SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 6 Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan agenda kegiatan kita, yaitu kegiatan PMO untuk kita sebagai sekolah penggerak tahun ketiga, di mana kegiatan ini wajib untuk dilaksanakan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, salawat salam tak lupa marilah senantiasa kita aturkan dan junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan pertama adalah terkait dengan kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita hari ini masih orientasi, Bapak Ibu. Jadi kita belum langsung masuk ke materi pokok gitu, Bapak Ibu, karena mengingat kita hari ini ada kegiatan lagi, satu kegiatan lagi. Jadi
kegiatan ini nanti saya fokus ke orientasi kegiatan lebih dulu supaya kita semua memahami apa itu PMO sekolah, PMO level sekolah, kemudian apa yang nanti harus kita lakukan, kemudian tanggung jawab apa yang harus dilakukan sekolah terkait dengan keterlaksanaan dari PMO ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu hormati, kegiatan PMO level sekolah ini dilaksanakan bagi sekolah-sekolah penggerak yang sudah memasuki tahun ketiga, mendapat bimbingan langsung dari pemerintah melalui pelatih ahli atau fasilitator penggerak. Tapi bagi yang sudah tahun ketiga, maka sudah tidak didampingi lagi secara langsung. Tapi kita langsung melaksanakan kegiatan PMO secara mandiri dipimpin oleh kepala sekolah, dan juga nanti untuk yang menjadi kontributor itu bisa siapapun dari Bapak Ibu, tergantung dari materi yang kita sepakati untuk kita bahas, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian untuk kegiatan ini Bapak Ibu itu wajib direkam sebagai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini wajib direkam, kemudian apa saja yang terlaksana di kegiatan itu harus masuk dalam rekaman video, dan itulah yang menjadi salah satu pertanggungjawaban dari sekolah terkait dengan pelaksanaan PMO ini. Kemudian terkait dengan waktu, memang di petunjuk tidak disebutkan di durasi waktunya berapa, karena segala sesuatunya menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya ini dulu Bapak Ibu. PMO itu apa Bapak Ibu? PMO itu apa? Coba jenengan searching Bapak Ibu. PMO itu apa ya? Saya sendiri juga nggak hafal gitu. Tapi tadi baru aja saya tanya ke Bu Vivi, langsung searching, gitu, langsung ketemu. Apa Bapak Ibu? Project Management Office. Jadi proyek yang dilakukan di kantor atau di sekolah terkait dengan manajemen, gitu Bapak Ibu. Jadi manajemennya itu ya manajemen segala sesuatu yang ada di sekolah, yang kita tata di sekolah, itulah yang kita proyekkan, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak-anak yang ada proyeknya, kita juga ada proyeknya, gitu. Jadi awalnya kemarin tuh di SMP Negeri 4 Bapak Ibu, hari Minggu kita mengikuti kegiatan, terus kemudian di sana dibahas tentang apa kemarin itu Bu? Komunitas belajar, Terus kemudian saya fasilitator penggerak kita beliau menyampaikan mohon kepala sekolah segera melaksanakan PMO di sekolah masing-masing, karena itu sudah menjadi kewajiban sekolah untuk melanjutkan program yang sudah ditetapkan. Maka terus kemudian kemarin ada diberi sedikit dana Bapak Ibu, sedikit dana berapa sih Bapak Ibu? Yang tanda tangan saya Bu Uti, Bu Iva, tetapi yang saya masukkan di sana ada beberapa teman-teman yang saya masukkan, namanya Bu Lastri, Bu Lulu, gitu. Untuk SPJ-nya itu Bapak Ibu supaya turun. Dan itu nanti monggo bisa kita sesuaikan gitu untuk penggunaannya. Yang jelas yang penting pertanggungjawabannya, gitu Bapak Ibu. Baik, Pak, lanjut. Perencanaan program sekolah, kemudian pembiayaan yang dilakukan di rencana program sekolah itu basisnya itu adalah peserta didik kita. Jadi ketika kita merancang program sekolah itu jangan lupa selalu diarahkan ke sana. Jadi kalau misalnya kami atau teman-teman yang berproses untuk menyusun program sekolah Bapak Ibu, kalau kelihatan kok ada yang berbeda, monggo untuk diingatkan, gitu Bapak Ibu. Artinya nek melenceng ya diingatkan. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang melenceng Bapak Ibu. Dan kali kapasitas kita sebagai guru, kompetensi kita sebagai guru, barangkali
di satu sekolah itu tidak banyak yang memanfaatkan teknologi, misalnya begitu. Padahal mata pelajarannya harusnya menggunakan teknologi, gitu. Maka yang seperti itu berarti harus ditingkatkan. Loh Pak, berarti itu kan untuk Bapak Ibu gurunya, iya, tetapi ujung-ujungnya kan ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya kompeten, maka pasti pembelajarannya bagus. Jadi ujung-ujungnya ke anak-anak juga, gitu. Jadi setelah menemukan akar masalah, kita laksanakan, kita membuat kesepakatan solusinya apa, gitu. Terus kemudian melakukan implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini itu kita ulang-ulang Bapak Ibu. Makanya di PMO ini itu 1 tahun insya Allah ada 3 kali kegiatan Bapak Ibu. Ada 3 kali kegiatan. Terus kemudian ini Bapak Ibu, fasilitator PMO level sekolah. Pada tahun 2023 dimulai proses transisi PMO level sekolah dari fasilitator sekolah penggerak ke kepala sekolah, sehingga untuk PSP angkatan 1 dan 2 atau PMO level sekolah difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali teman-teman ada yang karena topik yang sudah kita tentukan ada yang lebih menguasai, ya Bapak Ibu guru bisa menjadi kontributor yang memfasilitasi. Kalau PSP angkatan ketiga ini masih difasilitasi oleh FSP Bapak Ibu. Untuk PMO level sekolah oleh kepala sekolah angkatan 1 dan 2 ini begini Bapak Ibu. Jadi bagaimana peran dari kepala sekolah, pengawas sekolah, fasilitator sekolah penggerak, kemudian koordinator fasilitator sekolah penggerak. Jadi yang paling aktif itu memang kepala sekolahnya Bapak Ibu. Jadi untuk Bu Heni selaku pengawas ini nanti akan melakukan refleksi bersama-sama dengan kita ketika kita mau melaksanakan kegiatan PMO. Jadi, untuk menentukan apa tadi Bapak Ibu? Menentukan permasalahannya, gitu nih. Kemudian juga terlibat di diskusi terkait dengan pencarian akar masalah, kemudian juga menemukan solusi dan ketika kegiatan aktualisasi atau implementasi. Nah, kan oleh Bu Gusti ini kemarin itu Bapak Ibu. Jadi ketika ketemu saya diingatkan, ayo Pak Har, bulan Agustus ini semua sekolah penggerak harus melaksanakan PMO secara mandiri. Kemudian memfasilitasi refleksi persiapan PMO level sekolah di dalam kegiatan lokakarya yang dilaksanakan kemarin di SMP Negeri 4, gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai PMO level sekolah, maka memfasilitasi refleksi serta pelaksanaan PMO level sekolah di dalam lokakarya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini topiknya Bapak Ibu. Topiknya itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama manajemen dan pengembangan sekolah, kemudian implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, kemudian yang keempat peningkatan kapasitas guru. Yang kemarin ditanyakan Bu Lastri di WA. Jadi karena kita memang ngambilnya di sini. Nah, kenapa kok saya ngambil yang topik keempat Bapak Ibu? Karena ini sesuai dengan yang kemarin sudah kita mulai. Kita mulai kelompok komunitas belajar nih. Komunitas belajarnya kita kemarin kan membahas tentang PMM gitu Bapak Ibu. Nah, ini sekaligus kita cocokkan ke situ. Jadi untuk peningkatan kapasitas guru, ini penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru yang strateginya salah satunya adalah IHT berkelanjutan, forum diskusi dan berbagi antar guru, pelatihan mandiri melalui PMM, studi tiru, komunitas belajar antar sekolah, guru membaca literatur, penguasaan digital dan untuk pembelajaran. Jadi begini Bapak Ibu nih. Jadi di kegiatan PMO ini
sekali kita melaksanakan PMO Bapak Ibu seperti hari ini kita melaksanakan PMO, kemudian di kegiatan PMO ini nanti ada tagihannya Bapak Ibu. Tagihannya itu adalah seperti yang ada di subtopik itu Bapak Ibu. Jadi apakah kita sudah kalau topiknya kita tidak harus langsung semua Bapak Ibu, boleh memilih 1 atau 2 topik. Nah, untuk topik forum diskusi dan berbagi antar guru, mungkin ini nanti bisa kita buktikan dengan pembentukan MGMPS nih. Kemudian untuk pelatihan mandiri melalui PMM, kita kemarin juga sudah dipandu oleh Bu Lastri, pembagian tugas itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti bisa kita laporkan di kegiatan PMO berikutnya. Jadi kegiatan PMO berikutnya kita nanti isinya adalah melaporkan hasil kegiatan kita setelah PMO yang pertama ini. Terus kemudian mungkin juga ada komunitas belajar antar sekolah. Kalau ini mungkin bisa Bapak Ibu? MGMP Bapak Ibu, MGMP. Nah, nanti kegiatan MGMP Bapak Ibu itu juga bisa kita laporkan. Nah, tinggal ini aja Bapak Ibu, apa kira-kira yang dilaporkan? Kita membuat mungkin jurnal barangkali atau surat tugas yang sudah dengan miliki ketika mau berangkat dan laporannya. Oh ya, itu aja ya. Jadi surat tugas sama laporan kegiatan itu kita pakai untuk laporan hasil kegiatan komunitas belajar antar sekolah. Betul Bapak Ibu Mungkin 3 itu Bapak Ibu 3 pokok yang 3 subtopik yang ada di situ itu nanti kita bidik. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi ya, pemilihan subtopik itu diserahkan kepada sekolah, memilih 1 sampai 2 subtopik, bisa topik yang berbeda. Oh berarti kalau itu 3 tadi kita ini aja Bapak Ibu kita ambil 1 atau 2 saja, sehingga yang di PMO yang kedua kita tetap punya cadangan subtopik yang bisa kita laporkan, karena kita kan kegiatannya juga lumayan banyak Bapak Ibu nggak usah terlalu banyak subtopik yang kita kerjakan. Yang jelas pelaporan dari kegiatan harus sesuai, kita aja Bapak Ibu. Di sini disampaikan memilih 1 sampai 2 subtopik, bisa dari topik yang berbeda. Jadi tidak harus dari topik yang keempat tadi Bapak Ibu. Topik dan subtopik yang tidak relevan itu boleh tidak kita pilih. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah merupakan tahapan pelaksanaan dari kegiatan PMO yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita melaksanakan PMO yang kedua itu kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan misalnya refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, itu kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru berdiskusi terkait hasil belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai data atau sumber data yang bisa digunakan, misalnya adalah hasil asesmen, kemudian hasil penilaian pembelajaran, rapor pendidikan dan lain yang relevan. Kemarin kita kan juga sudah membahas Bapak Ibu untuk rapor pendidikan kita, di mana kita ketahui kemarin hasil dari rapor pendidikan kita yang masih perlu untuk lebih kita tingkatkan adalah di numerasi. Di numerasinya nilai kita masih sedang, sementara di yang lain sudah kategori baik. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian ini Bapak Ibu, saya tetap dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sevisi dengan saya gitu terkait dengan rapor pendidikan ini Bapak Ibu. Saya sangat berharap kepada kita semua, mari kita berupaya sebaik mungkin untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Supaya kualitas pembelajaran meningkat, berarti kompetensi kita juga harus terus kita tingkatkan gitu Bapak Ibu. Dan kita mari
ketika melaksanakan pembelajaran betul-betul memberikan yang terbaik kepada anak-anak, sehingga ketika dilaksanakan kegiatan AKM, anak-anak kita bisa mendapatkan nilai yang seharusnya bisa diperoleh anak-anak, gitu Bapak Ibu. Kemarin sempat dibahas di MKKS Bapak Ibu, dan saya juga sudah sampaikan barangkali kemarin ya, saya sampaikan ketika pertemuan dari komite ini. Jadi begini Bapak Ibu, Kabupaten Sidoarjo ini raport pendidikannya Bapak Ibu itu termasuk yang paling bagus di Indonesia, gitu Bapak Ibu. Ya, boleh. Makanya Bapak Ibu, oleh karenanya sekolah-sekolah yang ada di Sidoarjo itu kalau mau istilahnya apa ya? Kalau mau studi banding atau mau meningkatkan kualitasnya dengan belajar bersama dengan sekolah yang lain, itu diminta untuk lebih ke sekolah-sekolah sekitar. Kenapa? Karena levelnya sudah level nasional kita, gitu. Maksudnya bukan SMP 6 ya, semua sekolah di SMP di Sidoarjo itu levelnya sudah tingkatnya di tingkat atas nasional itu. Yang berikutnya adalah indeks sekolah kita. Nanti salah satu yang barangkali nanti kita jadikan pembahasan di kegiatan PMO kita adalah itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi refleksi berbasis peserta didik. Ini yang dapat saya rangkum tadi malam Bapak Ibu. Niki Bu Lastri, barangkali bisa dianu juga teman-teman. Jadi refleksi kita sebagaimana yang harus dilaksanakan di PMU Bapak Ibu. Yang pertama, ya, indeks prestasi belajar sekolah untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi harus lebih ditingkatkan. Saya tidak bilang bahwa indeks prestasi kita rendah Bapak Ibu, tapi harus lebih ditingkatkan. Itu ya memang kita kalah kalah tapi harus lebih kita tingkatkan. Kemudian daya saing nilai raport peserta didik yang telah lulus untuk ke jenjang yang lebih tinggi harus lebih ditingkatkan. Ini juga begitu. Ini sudah terbukti kan kemarin itu Bapak Ibu. Ternyata nilai raport kita jika dibanding sekolah-sekolah sekitar itu juga kita termasuk yang harus lebih ditingkatkan lagi, itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dalam hal pelaksanaan pembelajaran proyek berbasis proyek diperlukan sosialisasi yang lebih efektif kepada peserta didik dan orang tua wali peserta didik agar saling memahami dan saling mendukung. Dan ini sudah kita laksanakan tadi Bapak Ibu. Tadi kita sudah sosialisasikan kepada semua orang tua wali agar lebih memahami kegiatan pembelajaran yang dialami peserta didik kita ketika di sekolah. Harapannya orang tua wali jadi paham dan lebih mendukung. Nanti monggo kita saling berbagi Bapak Ibu, karena yang menjadi komite pembelajaran yang sudah ikut pelatihan dan sebagainya itu kan hanya 12 orang. Sementara kita di sekolah itu ada berapa totalnya? 40 sekarang 40 lebih. Berarti kan masih banyak di antara kita yang barangkali perlu sharing-sharing sesama teman gitu, terutama teman-teman yang baru-baru gitu, untuk supaya kita ketika nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan proyek itu lebih lancar lagi gitu Bapak Ibu. Saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu kita bahas siang hari ini. Jadi sebenarnya masih ada lagi, tapi intinya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada permasalahan seperti ini, maka solusinya itu apa? Salah satu solusinya adalah kita kemarin sudah mulai
bersama-sama ayo kita belajar bareng di PMM gitu nggih Bapak Ibu nggih. Selain kita mengikuti kegiatan MGMP di kabupaten, kemudian MGMPS di sekolah, kita juga belajar melalui PMM. Dan saya melihat sebagaimana yang sudah dirilis oleh Bu Lastri kemarin, ada 25 topik nih Bu. 30. Oh 31 topik nih. Ternyata kalau saya baca juga semuanya memang ya penting. Ya, gitu Bapak Ibu nih. Semuanya penting dan mestinya harusnya kita pelajari dan kita kuasai. Dan ya, sekarang masa ya pemerintah itu menyediakan itu hal yang tidak penting. Mesti yang penting kan gitu Bapak Ibu, yang esensial. Oleh karena itu nggak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjamah platform Merdeka Mengajar. Terus kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita nanti membuat sepakat ya, bukan kita nanti nih, kita kemarin sudah sepakat bahwa untuk mengembangkan kompetensi kita laksanakan salah satunya melalui kegiatan mengakses PMM Bapak Ibu nggih. Dan itu nanti akan kita lanjutkan di Sabtu berikutnya. Kita presentasi barangkali gitu Bapak Ibu nggih, untuk teman-teman yang sudah lulus topik nggih, yang sudah lulus topik dan barangkali sekalian sudah unggah aksi nyata, itu maju di depan gitu nggih, menjelaskan kepada teman-teman semuanya membuka laptop gitu nggih. Punya laptop semua kan Bapak Ibu nggih? Ada yang belum punya laptop? Nah, begini Bapak Ibu nggih. Jika ada yang belum punya laptop, nanti barangkali Pak Agus bisa, kita kan saya rusak Pak. Iya. Ndak pas kegiatan PMM tok siap mulai. Gitu nggih. Iya Pak Agus ya, siap ya Pak Agus ya. Kita punya kok, insya Allah kita punya Bapak Ibu nggih. Jadi supaya kegiatan kita terkait dengan target kita untuk PMM ini paling tidak 2 bulan sudah kelar gitu ya, 2 bulan sudah kelar, itu betul-betul tercapai gitu ya. Jadi tiap penanggung jawab mohon sesegera mungkin mengupayakan ya, dalam minggu ini, minggu depan ini sudah beres. Hari Sabtu salah satu yang sudah beres bisa memandu teman-teman untuk mengakses topik yang menjadi tanggung jawabnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, enake koyo ngono cepet. Bu Lastri sepertinya sudah selesai Bu Lastri nggih. Insyaallah nggih. Saya juga sudah selesai topik 1, Bu. Bu Lastri topik berapa, Bu? Saya topik 5, Bapak. Oh, topik 5. Topik 5, tapi untuk yang topik 1 insyaallah sudah saya masuk juga. Topik 1 saya sudah selesai dan mendapatkan predikat pemahaman Anda baik sekali. Oh, sangat luar biasa. Oh, SMP 6 luar biasa. Jangan takut. Oke, ngoten Bapak Ibu nggih. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tapi barangkali ada tambahan dari Bu Lastri, saya persilakan. Oh, ditutup dulu, oke, ditutup dulu, oke, monggo. Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu nggih. Enggak apa-apa nggih. Hari Sabtu 1 jam kita pakai untuk mengembangkan kompetensi kita. Mudah-mudahan SMP Negeri 6 Sidoarjo tambah hebat gara-gara kita lebih hebat gitu nggih. Apalagi kedatangan teman-teman yang hebat-hebat 4 orang ini ya. Gitu nggih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga melalui kegiatan PMU Sekolah Penggerak ini dapat meningkatkan semangat dan kepedulian kita terdapat transformasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian untuk kegiatan PMU Sekolah Penggerak ini. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ibu Sulastri. Kami persilakan.
Ya, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Kepala SMP Negeri 6 Sidoarjo, Bapak Suarsono SPJ MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara saya, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 6 Sidoarjo yang berbahagia. Mohon izin sekedar untuk mengingatkan kembali, aslinya memang untuk hari ini kita sudah mulai pada topik yang untuk mandiri atau tugas individu Ibu Bapak, yaitu yang tentang pengenalan kurikulum merdeka, kemudian kegiatan belajar mengajar dan asesmen serta perangkat ajar, lalu pengembangan diri dan mencari dan berbagi inspirasi. Ini ada di video inspirasi dan bukti karya. Mohon bantuannya nanti di rumah, itu karena ini memang tanggung jawab kita secara mandiri. Ternyata di dalamnya itu juga ada bukti karya dan ada aksi nyata juga. Mohon segera diselesaikan. Ibu Bapak, kedepannya untuk tanggal 19 ini kita sudah masuk ke topik-topik yang sesuai dengan tanggung jawab kita. Harapan kami pada tanggal 19 itu kita sudah mulai berbagi. Jadi misalnya Bu Lulu ini ada di materi topik pertama, yaitu tentang kurikulum merdeka. Diharapkan pada minggu ini sudah selesai Bu, kemudian sudah dimasukkan ke link yang diberikan oleh Pak Agus, sehingga Bapak Ibu yang lain bisa akses di situ. Sehingga Bu Lulu memang diharapkan sudah lulus di topik itu. Sudah ya, bukti karya. Kalau tentang bukti karya sepertinya memang kita harus membuat sendiri-sendiri, karena tidak mungkin kalau video itu satu sekolahan sama, kan harus kita berkreasi sendiri. Kemudian untuk komisin, untuk ibu-ibu, karena di sini tidak ada bapaknya, ibu-ibu yang baru datang, saudara saya P3K yang baru datang, mohon juga masuk di akun belajar Ibu Bapak, punya semua loh, karena itu mempengaruhi rapot di rapot SMP 6 juga. Untuk penanggung jawab di topik, untuk Bu Wiwit membantu di jangan khawatir Bu, ini bapak-bapak ini sudah sangat luar biasa. Di topik asesmen nanti akan saya share lagi. Kemudian Ibu Ayu masuk di topiknya Ibu Eni Mufida di refleksi diri. Untuk Ibu Lailis masuk di Ibu Eni, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Bu Miftah masuk di topik kekerasan seksual. Bu Miftah di kekerasan seksual, kemudian Bu Ayu di refleksi diri, disiplin positifnya Bu Lailis, asesmen Bu Wiwit. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan apakah ada yang memiliki minat? Dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan kompetensi diri, kemudian saling berbagi. Ibu Bapak, rencana kami ke depannya ketika semua sudah 100% masuk di PMM, sehingga raport SMP 6 itu sudah hijau di PMM. Kedepannya untuk minggu ini kita gunakan untuk minggu peningkatan kompetensi. Ibu Bapak yang penanggung jawab ini nanti maju untuk presentasi. Misalnya seperti saya di KKTP, maka saya akan memberikan sedikit materi tentang KKTP bukan sedikit ya, kalau KKTP ke Ibu Bapak. Jadi yang diutamakan itu yang memang masuk di pembelajaran terlebih dahulu.
KKTP, kemudian bagaimana itu asesmen dan seterusnya. Itu. Pripun sanggup Ibu Bapak ya? Insya Allah sanggup. Jadi kita belajar dulu di lingkungan. Kita belajar dulu di lingkungan kita. Kemudian kalau sudah berani nanti baru keluar. Ya kan gitu Mbak. Jadi diawali dari teman kita sendiri dulu. Nanti kalau sudah siapa tahu ini nanti untuk SMP 6 itu semua gurunya bisa eksplor ke luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebentar lagi Bapak Ibu insya Allah MKKS itu segera membentuk klaster-klaster lagi Bapak Ibu. Dan kemungkinan besar yang dari sekolah penggerak guru-gurunya itu dijadikan fasilitator. Nah ini menjadi tantangan gitu Bapak Ibu. Masa awalnya dari sekolah penggerak didaulat menjadi fasilitator malah merasa tidak bisa yang gitu Bapak Ibu. Kalau sudah punya ilmu tapi merasa tidak bisa nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian ketika kita sudah berkesempatan mari nggak bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan, ya nanti kasihan SMP 6 kan gitu Bapak Ibu. Makanya betul yang disampaikan oleh Bu Lastri, monggo setiap hari Sabtu kita komitmen meningkatkan kompetensi, kita saling berbagi gitu Bapak Ibu. Oke, selesai itu sepertinya Pak Agus mau nambahin sedikit Pak Agus. Sebenarnya sekolah di Indonesia bisa dieksplor, dan ketika ini diklik halo SMP Negeri 6 Sidoarjo, karena ini bahasa Inggris sehingga keluarnya pakai bahasa Inggris. Yang di depan itu tampilannya seperti ini. Nah ini boleh, atau yang ini boleh. Jadi kalau profilnya ada tautannya ini sudah tersedia, kalau di browsing di network, terus produk-produknya ini tadi kegiatan tadi, jadi berita, produk dan seterusnya. Habis itu di tautan sini itu ada beberapa portal yang sudah disiapkan oleh sekolah, sekolah penggerak, SPKB, guru penggerak. Bapak Ibu kalau mau mengikuti di PSP, portal PSP ini beritanya apa gitu nih, bisa diikuti di sini. Nah untuk platform digital Merdeka PMM itu ya, platform Merdeka PMM Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu sebenarnya di aplikasi yang sudah disiapkan di Android, bisa di-download melalui Play Store. Namun kalau yang nggak punya pakai iOS atau Macintosh kayak Ivani itu pakai Chrome aja. Jadi di sini judulnya ya guru-kemendikbud.go.id itu aja. Nah setelah Bapak Ibu pakai guru-kemendikbud.go.id, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan seperti ini. Ketika ini salah, seumpama ini ya salah. Nah ini kan salah, yang benar kan jawaban yang nomor ini semua benar. Ini terus keluar dulu. Nah kita ulangi untuk latihan pemahamannya. Karena kalau enggak begitu itu kerekam Bapak Ibu, bahwa kita itu melakukan satu kesalahan berapa kali itu kerekam bisa. Tapi kalau dikeluarkan enggak. Saat merancang asesmen kita menentukan hal berikut kecuali pertanyaan memantik tidak pakai. Nah, yang ini tadi diingat-ingat semua benar. Nah, kayak ini refleksi itu wajib diisi. Ketika sekolah dahulu apakah pelajaran yang mau tidak mau diikuti padahal tidak paham hingga saat ini, mengapa kita belajar yang tersebut? Ceritakan yuk. Gayanya kayak aja, tapi ini bulat yuk. Jadi mikir diri. Ini kalau jenengan tulis A, B, C, D, E, F, G, ini cara yang salah. Simpan gini. Ini sudah hijau Bapak Ibu. Tapi kan terekamnya di sana SMP itu menjawabnya ngawur. A, B, C, D, E, F, G. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu, kita menjawabnya secara realistis saja. Jadi diceritakan apa adanya. Ini contoh ya. Kalau kita ngakali sistem robotnya itu SMP itu menguasai lah. Iya.
Nah, jenengan ngisinya sesuai ada. Saat menjadi murid dahulu bagaimana perasaan ibu dan bapak guru saat mengerjakan ujian ulangan? Galau semuanya. Ini seumpamanya. Ini sudah tertulis hijau. Kalau orientasi kita cuma hijau aja. Tapi orientasi yang diharapkan oleh tim PSL komite sekolah itu komite pembelajaran itu ya. Terus post test ini nggak bisa dibuka. Ini sengaja saya coba untuk mengerjakan sampai selesai. Contoh saja, Bapak Ibu bisa. Ini dibuka ditutup gini sudah hijau Bapak Ibu. Karena media pembelajaran itu cuma tampilan modul atau apa media pembelajaran. Ini dijadikan referensi kita dalam belajar. Modul ajar ini diklik dalam bentuk video kita play. Jadi di play. Ada Buayu ya, Buayu ada. Yang dari PGRI, Bu Wiwin. Nah, Bu Wiwin dulu di PGRI sudah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun ya. Berarti jenengan mengikuti apa di IKM satu periode. Ini semua satu periode ya. Bisa mengikuti kurikulum merdeka satu periode semua. Gitu. Nah, jadi ini sudah tahu ya, udah. Cara mengerjakannya sudah tahu kan? Gitu. Dan itu Bapak Ibu melanjutkan. Ini target Bapak Ibu dalam 1 bulan ini harus selesai semua. Terus untuk jenengan yang baru, induknya diganti SMP 6 ya. Gitu. Induknya nanti disesuaikan di SMP 6 karena kalau nggak gitu SMP 6 tetap nilainya jelek. Yang menyesuaikan siapa? Pribadi. Apa namanya? Kan login dulu ya. Ya setelah login itu kan ada profil ya. Itu profilnya disesuaikan kayak Bapak Suharsono dulu itu masih ditarik. Terus habis itu disesuaikan dengan di sini. Nah, belum bisa. Ini edit profil ya. Kalau info di sini ada tulisan edit profil. Nah itu ada edit infonya, itu diganti. Betul? Oh gitu. Oh iya, berarti nanti dikondisikan oleh Pak Bagus. Edit data pribadi ya? Ini tidak. Kok bisa ya? Edit data pribadi yang bawah. Iya. Oh iya. Yang bawah. Yang bawah sendiri tadi ya? Bukan. Si edit tadi. Ini. Oh ini, kunci ini ya. Oke. Ini diikutkan di SMP Negeri 6 Sidoarjo sehingga nanti Bapak Ibu induknya di SMP Negeri 6 Sidoarjo. Nanti dikoordinasikan sama Pak Mahrus. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Pas dia pas kata dia pas. Monggo. Ini ya saya sudah coba. Kalau saya kerjakan di HP, refleksinya itu apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran ini. Tapi kalau saya buka di laptop, tidak seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ketika akun itu buka di handphone, itu soal yang keluar, pertanyaan selain latihan ya, pertanyaan refleksi. Katakan jenengan refleksi itu sudah uji bayaran. Makanya ketika jenengan menanyakan di situ dan menjawab random, menjawab ngawur, itu dibuka di tempat lain, itu bisa berubah soalnya. Ada bang soal Pak yang di random. Jadi sekarang nggak dikerjakan bisa, habis itu terus kok gak jawab gitu. Saya buka di laptop 2 langsung akun yang sama, soalnya beda. Bisa jadi begitu nanti. Jadi jangan akan menjawab 2. Salah satu aja nggak apa-apa. Nanti tersimpan di jus ini. Oke, yang di sana di lock off karena itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron
jawaban jenengan yang sudah dijawab itu nggak masuk, yang di sana nunggu jawaban yang masuk. Bisa. Saya kemarin nyoba di waktu post test Bapak Ibu. Waktu post test itu soal itu saya jawab ngawur, akhirnya nilai saya jelek, merah. Nomor 1 merah, nomor 3 merah dan sebagainya. Terus saya tutup. Saya kerjakan lagi soal yang sama 2 kali. Yang ketiga soalnya sudah berubah beda, lebih gampang. Nah, metode yang ini kayaknya ini kurikulum merdeka. Jadi bentuk memberi soal ke siswa itu. Jadi ketika soal yang saya berikan ke siswa itu A, B, C itu tidak terjawab, maka kita memberikan soal yang A, B, C tidak mengurangi esensial soal atau esensial materi, tapi soalnya lebih gampang. Kayak materi berhitung gitu ya. Mungkin perkalian arep besok dikai penjualan gitu. Modelnya seperti itu. Jadi saya kemarin mencoba tak salah sampai ngawur gitu. Ternyata dapatnya soal yang mudah sekali. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi. Kalau Bismillah tadi 2 akun yang berbeda, nanti soalnya beda. Sama gitu. Oke. Sementara gitu. Terima kasih banyak. Ini saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan PO Sekolah Modern. Namun sebelum diakhiri, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yang kali ini doa akan dipimpin oleh yang dihormati Bapak Ahmad Hafidzus Said SAG. Kami persilakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita laksanakan PMO bersama. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan mampu menerapkan untuk peserta didik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqil fatihati mu'tamati wa tabil matani an taftahana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amalana mu'amalataka li ahli khair wa an takhfadana fi adyanina wa anfusina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa musibin. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan PMO Sekolah Penggerak Peningkatan Kapasitas Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Sampai jumpa pada kegiatan PMO selanjutnya. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.